Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Untuk hari ini kita akan membahas materi yang kemarin dan latihan kemarin. Latihannya 1 dan 2 kemarin. Mari kita bahas bersama-sama latihannya kemarin. Yang pertama, 2x kuadrat kurangi 6x sama dengan 0. Nah, ini soal yang kemarin yang 1A. Jawab. 2x kuadrat kurangi 6x sama dengan 0. Itu kalau kita cari faktornya, kita harus memisahkan x dulu. Nah, ini kita harus tahu jenis-jenis persamaan kuadrat yang materi yang kemarin. Berarti kita keluarkan dulu yang ini. X-nya ini ada 2 saja ini, berarti kita keluarkan menjadi 2x kali kurung buka x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, 2x kali x benar menjadi 2x kuadrat, kemudian 2x kali minus 3 itu benar menjadi minus 6x. Nah, ini cocok ya ini. Dari sini ini sudah benar, maka kita buat seperti ini. 2x sama dengan 0 atau x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini jelas ya. Berarti 2x sama dengan x sama dengan 0 bagi 2. 0 bagi 2 sama dengan 0. Kemudian yang satunya x kurangi 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, kita pindahkan ke ruas kanan, dari minus 3 itu menjadi 3. Nah, jadi akar-akarnya dari 2x kuadrat kurangi 6x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Lanjut yang kedua, yang B, 4x kurangi 6x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini jenisnya dilihat dulu di materi yang kemarin. Nah, karena jenisnya bukan kuadrat sempurna atau persamaan kuadrat sempurna, berarti kita uraikan sama seperti yang A. Jadi ini ada yang sama, x sama x kuadrat, berarti ini dikeluarkan. Jawab. Nah, ini 2x kali 2 kurangi 3x sama dengan 0. 2x kali 2 sama dengan 4x. 2x kali minus 3 sama dengan minus 3x sama dengan 6x kuadrat. Nah, berarti cocok ya ini. Nah, ini kalau sudah cocok, berarti kita kerjakan sama seperti yang A. 2x sama dengan 0 dan 2 kurangi 3x sama dengan 0. Kita kerjakan ini dulu. Berarti x-nya sama dengan 0 bagi 2. Berarti x-nya sama dengan 0. Dan 2 kurangi 3x sama dengan 0. Minus 3x-nya tetap. Yang 2 ini kita pindahkan ke kanan, ruas kanan. Berarti menjadi negatif 2. Kemudian x-nya sama dengan minus 2 per minus 3. Nah, ini adalah jawaban yang B. Nah, kemudian kita lanjutkan yang C. Tiga x kuadrat kurangi 7x tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini ini bentuknya kuadrat nggak? Persamaan kuadrat nggak? Oh iya, ini sudah benar persamaan kuadrat, maka kita kerjakan seperti materi yang kemarin. 3x kuadrat kurangi 7x tambah 2 sama dengan 0. Berarti yang depan ini kita kalikan dengan yang belakang. Berarti 3 kali 2 hasilnya sama dengan positif 6. Nah, seperti kemarin kan kita cari penjumlahan dan perkalian di mana hasilnya nanti positif 6. Kita cari. Dicoba ini. 6 itu perkalian dari 2 sama 3, 6 dan 6 kali 1. Ada itu ya. Berarti kita coba 2
3 kali 2. 3 kali 2 benar, itu 6. Kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan hasilnya itu negatif 7 enggak? Tidak. Ini berarti salah ya, 3 sama 2. Kita coba angka yang lain. 6 sama 1. Nah, ini kita coba. Negatif 6 kali negatif 1 hasilnya positif 6. Ini cocok ya, negatif kali negatif hasilnya positif, 6 kali 1 hasilnya 6. Nah, ini sudah cocok perkaliannya. Kemudian kita cari penjumlahannya. Negatif 6 kurangi 1, berarti negatif 6 kurangi 1 hasilnya negatif 7. Nah, ini sudah cocok ya. Berarti nanti akar-akarnya kita kerjakan dengan negatif 6 dan 1. Nah, cara yang kemarin seperti cara yang kemarin ya. Kita tulis dulu yang depan, 3x tadi negatif 6, 3x tadi satunya negatif 1 sama dengan 0. Kita bagi dengan bilangan yang berada di depan x kuadrat. Kalau dia 2 berarti kita bagi 2. Kalau ini 3 berarti dia dibagi dengan 3. Berarti ini sini 3, yang sini juga 3. Nah, kita kerjakan. 3 bagi 3 itu hasilnya 1x kurangi 6 bagi 3 itu hasilnya negatif 2 sama dengan 0. Kemudian 3x bagi 3 hasilnya x atau 1x. Negatif 1 bagi 3, karena ini tidak bisa kita kerjakan, kita tulis saja tetap negatif 1/3 sama dengan 0. Nah, kita kerjakan ini dulu. Negatif 2 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti x sama dengan 2. Kemudian yang ini juga kita pindahkan, yang negatif 1/3 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti x sama dengan 1/3. Nah, mudah kan ini yang C? Saya kira ini mudah. Kemudian kita bahas selanjutnya yang nomor 2. Ini jadi penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang kedua. Yang 2A, 5x kuadrat ditambah 4x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita kalau ini tadi kan soalnya nomor 2, kita mencari akar-akar dengan rumus ABC. Berarti kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, kita cari. Bisa dilihat materi yang kemarin. A-nya selalu depannya x kuadrat. Berarti A-nya berapa? 5. B-nya depannya x. Berarti B-nya 4. C-nya konstanta. Berarti negatif 3. Nah, ini. Berarti kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. X1 2 sama dengan minus B kurang lebih atau plus minus akar dari B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, dari sini kita masukkan setiap angka-angka yang menunjukkan A, B, dan C. Berarti X1,2 sama dengan minus B berarti minus 4 plus minus akar dari B kuadrat berarti 4 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 5, C-nya negatif 3 per 2 kali A-nya 5. Nah, sekarang sudah dimasukkan, tinggal kita hitung. Negatif 4-nya tetap 4 kuadrat itu menjadi 4 kali 4 jadi 16. Nah, terus yang ini diingat, yang ini cara ngerjakannya negatif 4 kali 5 dikalikan negatif 3. Nah, caranya negatif kali negatif hasilnya positif, 4 kali 5 itu hasilnya 20, kalikan 3 hasilnya berarti 60. Sama dengan per
2 kali 5 hasilnya 10. Nah, dari sini sudah, kita tinggal ngitung yang di akar. Berarti negatif 4 plus minus akar dari 16 tambah 60 hasilnya 76 per 10. Nah, dari sini kalau akarnya bisa disederhanakan, maka kita harus menyederhanakannya. Kalau memang tidak bisa, berarti ya sudah, seperti ini, selesai. Karena 76 itu bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Negatif 4 kurang lebih akar dari 76 itu perkalian dari 4 kali 19 per 10. Nah, kita hitung yang akar dulu. Negatif 4 plus minus akarnya 4 berarti 2, berarti keluar dari akar menjadi 2, akar 19 per 10. Nah, ini sudah, baru kita buat akar X1 dan X2 nya. Nah, sebelum itu kita sederhanakan dulu kalau bisa lagi. Berarti ini semua dibagi 2. Negatif 4 bagi 2 hasilnya negatif 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, dari sini kita cari akar X1 dan 2. X1 sama dengan negatif 2, plusnya diambil, plus akar dari 19 per 5. Atau X2 sama dengan negatif 2 kurangi akar dari 19 per 5. Nah, ini jadi himpunan penyelesaian dari 5x kuadrat tambah 4x kurangi 3 sama dengan 0 adalah ini tadi, X1 nya negatif 2 plus akar 19 per 5, X2 nya negatif 2 negatif 2 negatif akar 19 per 5. Nah, itu yang A. Kemudian yang terakhir yaitu yang B. Nah, ini perhatikan yang B. Yang B soalnya adalah 5 ditambah 3M sama dengan 4M kuadrat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Kita bisa pindah ke ruas kiri semua, atau kita bisa juga pindah ke ruas kanan semua. Nah, saya sarankan biar lebih mudah saya pindah ke ruas kanan. Jadi 5 ini 5 dan plus 3M ini kita pindahkan ke ruas kanan semua. Maka dari soal ini menjadi 0 sama dengan 4M kuadratnya tetap 3, yang 3M, positif 3M kita pindahkan ke ruas kanan itu menjadi negatif 3M. Kemudian positif 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan itu menjadi negatif 5. Nah, ini sudah terbentuklah persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari A, B, dan C-nya. Nah, kita cari A-nya berapa? A-nya itu selalu di depan koefisien dari X kuadrat. Karena ini M kuadrat berarti dia M kuadrat. A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 3, dan C-nya adalah negatif 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. X1 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 2A. Nah, dari sini kita masukkan. Ini X-nya saya ubah jadi M karena di sini adalah bentuknya M ya. Sama aja sebenarnya, cuman saya buat M aja biar kalian lebih jelas. M12 sama dengan negatif B, B-nya itu negatif 3, tulis negatif 3 plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat B-nya negatif 3, berarti ini negatif 3, tulis kuadrat kurangi 4 kali A-nya 4, ini C-nya negatif 5 per 2 kali A, A-nya berapa? 4. Nah, sudah ya, kita sudah memasukkan semua bilangan dari A, B, dan C
baru kita hitung. Nah, sekarang perhatikan perhitungan seperti ini. Yang paling susah adalah ketika negatif ketemu positif, negatif dan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti ini positif 3. Plus minus akar dari negatif 3 kali negatif 3, berarti hasilnya 9. Ingat ya, negatif kali negatif hasilnya selalu positif. Yang ini kita cari negatif 4 kali 4 kali negatif 5, berarti negatifnya kita kalikan ini negatif, hasilnya positif. 4 kali 4 itu 16, 16 kali 5 hasilnya 80, berarti per 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, sudah. Kita jumlahkan 3 plus minus akar dari 89 per 8. Nah, dari sini akar 89 kita bisa sederhanakan enggak? Kalau bisa kita sederhanakan, kalau tidak bisa ya sudah kita biarkan aja seperti ini. Karena 89 tidak bisa, maka ya sudah kita hitung, dan kita hitung M1 sama dengan 3 plus akar 89 per 8, atau M2 sama dengan 3 kurangi akar 89 per 8. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah M1-nya ini dan M2-nya adalah ini. Nah, itulah latihan soal yang kemarin yang mau saya bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya berikan materi sedikit saja, yaitu tentang, saya kira jelas ya yang ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, C anggota himpunan bilangan real, A bukan sama dengan 0, dan bilangan real B kuadrat kurangi 4AC dinamakan diskriminan dari persamaan kuadrat dengan simbol huruf D. Nah, ingat ya, hurufnya D. Berarti kalau huruf D itu pasti nanti kalau dalam jenis akar persamaan kuadrat dia mencari diskriminan. Bagaimana rumusnya mencari diskriminan? D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Nah, ini rumusnya diskriminan ini. Kemudian jenisnya seperti apa? Nah, ini adalah jenis akar persamaan kuadratnya ada 3. Yang pertama, jika D lebih dari 0, jika hasil dari perhitungan B kuadrat kurangi 4 kali AC lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berlainan. Nah, itu tidak sama, intinya gitu. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0, nah ini, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang sama, akarnya kembar. Contohnya misal X1-nya ketemu 5, X2-nya dia juga ketemu 5. Nah, itu adalah akar-akar yang kembar, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real imajiner. Nah, dari sini akan saya berikan satu contoh saja untuk materi yang ini. Contoh, perhatikan, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat kurangi 12x tambah 9 sama dengan 0. Caranya kita cari dulu A, B, dan C-nya dulu. Kita cari dulu A-nya berapa? A-nya itu adalah 4, B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah 9. Nah, dari sini kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Kita masukkan. B-nya negatif 12 kuadrat kurangi 4 kali A-nya itu 4, C-nya itu 9. Kita hitung. Negatif 12 kali negatif 12 kali negatif 12 hasilnya 144. 4 kali 4 kali 9 hasilnya 144. Jadi D itu sama dengan 0. Ini D-nya sama dengan 0 ya.
Karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar kembar. Nah inilah jawabannya. Kalau tentukan jenis-jenis akarnya, berarti jawabannya seperti ini aja. Kita cari D, kemudian kita tentukan dia 2 akar kembarnya atau dia berlainan. Nah seperti yang tadi. Sudah jelas ya? Saya kira untuk materi pada pagi hari ini aja. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Sekian dulu pelajaran pada pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.